Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Faruk, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, dalam hidup yang satu kali, dalam kehidupan yang fana ini, al-hayatul faniyah, kita perlu hati-hati ya, meniti kehidupan dengan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan jangan sekali-sekali menjadi orang yang pembohong. Usahakan ya begitu. Dan sekarang eranya era yang penuh dengan kebohongan yang dicontohkan oleh pejabat-pejabat publik kita. Ya, semua orang tahu siapa yang terkenal pembohongnya di negeri ini ya. Semua orang tahu. Sekarang kita bahas ini aja, bahas Amin Rais yang dia tanggal 13 sudah tahu. Saya dapat informasi A1 katanya. Besok dari 18 partai hanya satu yang enggak lolos verifikasi, enggak bisa ikut pemilu, namanya Partai Umat. Ya, partai yang dia dirikan. Jadi kita lihat Amin Rais ini track recordnya, dia adalah orang yang kira-kira begitu secara sederhana ya, yang menggulingkan dua presiden ya. Presiden Soeharto, kemudian orang menjulukinya dia sebagai Bapak Reformasi karena peran-peran yang sangat dominan dan sangat meyakinkan dari Amin Rais tahun 98. Dia kemudian dijuluki sebagai orang yang tidak bisa dihapus dari halaman sejarah Indonesia modern, bahwa dia memiliki peranan yang sangat signifikan menggulingkan kekuasaan lama, kekuasaan Orde Baru. Personifikasinya adalah Soeharto. Dia dapat informasi A1 juga, jangan datang ke Monas tanggal 19 atau tanggal 20 gitu. Nanti tidak sungkan-sungkan ABRI atau TNI itu akan melakukan satu tindakan yang keras seperti di lapangan Tiananmen di Beijing, Cina. Banyak orang terbunuh di sana. Dan kemudian karena didapat informasi A1 tentang kemungkinan TNI itu bisa melakukan satu tindakan yang brutal, kemudian dia mengumumkan tengah malam bahwa kejadian atau rapat raksasa di Monas dibatalkan demi kemaslahatan umat dan bangsa, demi mencapai demi tidak terjadinya korban di kalangan rakyat hanya gara-gara pertarungan kekuasaan atau gara-gara berkumpulnya di Monas untuk menuntut Pak Harto mundur, dan Pak Harto akhirnya mundur tanpa pertumpahan darah yang berarti ya. Jadi Amin Rais ini juga kemudian berperan dalam memimpin sidang yang kemudian mencopot Presiden Abdurrahman Wahid ya. Dan tentu meninggalkan luka-luka sejarah, dan itu sudah terjadi, dan sekarang dia dipandang oleh lawan-lawan politiknya masih sangat potensial untuk melawan kepentingan oligarki yang sangat rakus itu, dan dia sejak awal anti oligarki, anti kerakusan, anti ketamakan ya. Sejak zaman dulu Orde Baru, makanya kemudian muncul istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan sekarang terjadi semuanya itu korupsi banyak. Yang dulu dihajar oleh Amin Rais dan kawan-kawan zaman reformasi, sekarang nepotisme, apalagi saudara jadi menantu jadi pimpinan kepala daerah, anak jadi kepala daerah, ya begitulah. Kemudian besan jadi ketua lembaga tinggi negara begitu ya. Nepotisme di mana-mana itu, nepotisme, kolusi ya, berkolusi, korupsi, nepotisme. Dan tentu Amin Rais jika dia memiliki partai agak sedikit punya kekuatan untuk memainkan peranan yang lebih besar
sebagaimana dulu dia membangun suara Gus Dur yang hanya berapa persen, 3% atau berapa, bisa menjadi presiden karena manuver-manuver poros tengah yang digagas oleh Amin Rais. Nah, kalau kira-kira begitu Amin Rais itu nanti berduet ya, yang sama-sama memiliki kendaraan partai politik, Amin Rais memakai umat sementara Anies Baswedan memakai Nasdem misalnya, dan PKS dan Demokrat, tentu tidak bisa tidur nyenyak ya. Yang disebut oligarki itu, yang disebut orang-orang sedikit yang semakin lama semakin menumpuk kekayaan dan bisa mengatur ya siapa yang menjadi penguasa di mana dengan biaya berapa. Itulah yang akan dilawan oleh Amin Rais dan Anies Baswedan. Oleh karena itu, sebagaimana Anies gagal dijebak dengan isu Formula E dan sekarang sedang melaju, tetapi jangan lupa selain Anies, Amin Rais juga satu kekuatan gigantic power, kekuatan besar ya, yang akan bisa menggulung ya. Siapa? Ya menggulung itu para oligar itu, ya kan? Yang katanya Taipan itu, yang katanya 9 naga itu, dan lain-lain itu, ya. Sementara Amin Rais punya jejak, bisa menutup reklamasi dan menutup tempat maksiat yang dulu tidak bisa ditutup di zamannya Ahok, yaitu Hotel Alexis kalau nggak salah ya. Rekam jejak itu yang membuat kepala dari naga-naga itu pusing. Belum lagi nanti Habib Rizik yang bisa bermanuver setelah di luar penjara kan, dengan kekuatan orasi-orasinya dan bisa menggerakkan massa dan bisa membentuk opini publik yang mengarah pada satu titik tertentu. Dan Habib Rizik juga bilang akan saya jadikan naga-naga itu menjadi cacing-cacing. bisa nggak bisa tidur nyenyak itu naga-naga itu kan. Bayangkanlah, tentu akan dipotong kaki Habib Rizik pada saatnya lagi, pada saat yang tepat, sebagaimana Anies akan diusahakan dipotong kakinya sehingga tidak punya tiket, tidak terdaftar menjadi calon presiden dengan mengobrak-abrik koalisi yang belum matang antara Nasdem, PKS dan Demokrat ya. Satu cara masih terus dipakai sebelum tahun 2024 atau sebelum pendaftaran yang resmi di KPU ya. Sementara Amin Rais satu-satunya cara adalah memotong dia, tidak memberikan kendaraan atau satu power di Partai Umat, sehingga Partai Umat meskipun ada verifikasi ulang, dialah satu-satunya partai umat yang tidak lolos dari 18 partai. Itu satu keanehan yang sebenarnya bukan keanehan, sebuah kesengajaan. Oleh karena itu Amin Rais sebagaimana Anies Baswedan dan juga Habib Rizik adalah 3 tokoh cukup yang akan mengantarkan Indonesia menuju era baru. Habis gelap, terbitlah terang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini hari ke-6 ya, hari Sabtu. Saya mau jualan ojol lali masakan. Padang rakyat harus menolong dirinya sendiri. Jualan rendang, bukanya jam 10, nanti selesainya jam 5 sore. Siapa yang datang, datanglah. Yang dari luar negeri boleh. Masakan Padang, cabai hijau, rendang, ya begitulah. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayat
hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.